Boleh telanjang bebas atau tanpa busana kalau kalian datang ke tempat sauna. Cewek sama cowok disatuin, telanjang bebas. Hai semuanya, welcome back in my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue, Mendy Mirasari. Apa kabar buat kalian semua yang ada di Indonesia, atau buat kalian yang udah subscribe channel gue gitu dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu ya guys, dan pastinya selalu positif. Dan kita sama-sama berharap dan berdoa semoga masa-masa sulit ini tahun depan berlalu, amin. Dan buat kalian yang belum subscribe channel gue, barangkali tertarik dengan channel gue, sok boleh silakan. Juga buat kalian yang mungkin udah nunggu-nunggu gitu dari kemarin, kok gue udah lama ya nggak update video, ada kali 3 mingguan gitu kan. Bener banget guys, jadi memang selain nggak ada waktu, emang lupa gitu ya, jadinya gak sempet. Karena secara gue ini kan kerja dari hari Senin sampai Jumat. Kalau di Belanda itu kan semuanya itu serba sendiri gitu ya. Kalau udah pulang kerja harus ngurus-ngurus rumah ala ibu RT gitu, yang ke dapur, masak, tahu-tahu harus dibeli. Akhirnya pas udah makan malam, beres-beres, kita udah capek, akhirnya kita istirahat. Akhirnya kita sama pasangan kita ya paling nonton TV, nonton berita. Akhirnya juga nggak sempet bikin-bikin video gitu kan. Terus kalau udah ketemu weekend, hari Sabtu sama Minggu, santai gitu ya, akhirnya capek sendiri, akhirnya santai. Tapi kalaupun lagi ada waktu, tahu-tahu kita harus pergi keluar, harus beli ini itu, urusan rumah lagi ya gitu deh. Pokoknya di Belanda rempong gitu kan. Tapi yang pastinya hari ini I'm back dengan topik-topik seputar Belanda yang pengen gue sharing buat kalian. Nah jadi guys, kalau kalian mungkin udah pernah nonton video gue yang tahun lalu nih, yang judulnya Kebiasaan Aneh Orang Belanda, yang salah satunya itu gue ngebahas kalau orang Belanda di dalam rumah itu pakai sepatu. Terus juga ada kebiasaan orang Belanda kalau misalnya di toilet itu taruh kalender gitu kan. Nah yang hari ini mau gue bahas juga sama, kebiasaan orang Belanda yang dianggap normal untuk mereka, tapi dianggapnya nggak normal buat kita kayak orang Indonesia atau orang Asia. Atau mungkin bukan nggak normal ya, kurang rapih gitu ya dilihatnya. Jadi kira-kira apa aja sih? Nah gue udah siapin 5 poin gitu ya di catatan gue tadi yang gue baru inget. Jadi gue akan mulai dengan poin pertama nih guys. Kira-kira kebiasaan aneh orang Belanda apa sih yang dianggap normal? Oke, kebiasaan yang nomor 1 adalah menunjuk sesuatu menggunakan kaki. Nih bukunya yang ini. Ini buku. Ya, bukunya yang ini. Nah, jadi kalau kita sebagai orang Indonesia itu kan kayak ngobrol sama teman, ingin memperlihatkan sesuatu misalnya kan, atau minta tolong kayak bisa tolong ambilin deket lu ada telepon gue gitu. Yang mana? Terus kita kan bakal tunjuk pakai tangan kita itu gitu, diarahin atau gimana. Nah di Belanda itu sering banget gue ngeliat di supermarket atau di toko-toko, misalnya ada anak ke ibunya atau siapapun itu, temen sama temen itu menunjukkan sesuatu itu pakai kaki. Jadi kayak misalnya temennya nanya, itu di mana ya bagian gue mau beli garam atau gula, misalnya gula itu ada di bagian rak yang bawah nih di supermarket, temennya itu bakal nunjukin pakai kaki gitu, cuek aja yang tuh pakai kaki gitu. Kalau menurut gue itu bener-bener nggak sopan dan agak-agak gimana ya, kayaknya nggak sopan aja gitu. Dan gue udah sering ngeliat itu tuh di mana-mana gitu. Bahkan di tempat klien gue nih yang rumah orang jompo, kalau gue lagi kerja, kadang kalau gue lagi nanya sesuatu, oma opa itu kadang juga suka nunjukin itu pakai kaki gitu. Akhirnya gue pikir, kok nggak sopan banget ya ini orang-orang Belanda, berani-beraninya kayak gitu. Di mana sih adatnya mereka, attitude-nya mereka? Nah akhirnya pas gue tanya sama suami gue, menurut dia itu adalah hal yang normal dan seperti biasa, nggak pakai perasaan gitu, no hard feeling. Emang mereka itu santai aja, kebiasaan pakai kaki. Terus udah gitu gue bilang sama suami gue, please banget setiap ke Indonesia kamu jangan pernah yang namanya ngobrol ingin menunjukkan sesuatu barang yang dekat kamu depan keluarga aku atau teman aku pakai kaki, karena di Indonesia itu adalah hal yang amat sangat gak sopan. Well, itulah perbedaan culture. Mau gimana lagi ya guys, ini namanya juga perbedaan negara, ada juga perbedaan budayanya. Nah, yang nomor 2 adalah kebiasaan orang Belanda yang dianggap normal, dianggap boleh dan gak ada yang salah. Salah satunya adalah buang ingus di tempat umum,
bahkan ketika sedang makan bareng satu meja. Dengernya aja tuh udah agak-agak gimana gitu ya. Ih, jijik lah pastinya kan, kayaknya nggak sopan banget sih gitu kan. Masa lagi makan bareng gitu ya, salah satu teman gue gitu ada yang pernah buang ingus pas gue juga lagi menikmati makan gue gitu di restoran. Terus juga di mana-mana di supermarket, lagi nunggu di bank atau apa, ada orang yang duduknya di sebelah gue atau depan-depanan sama gue itu buang ingus, ngelap-ngelap hidung gitu, ngorek-ngorek kayak gitu, cuek aja tau gak sih. Jadi yang bener-bener kita tuh jijik gitu. Tapi ternyata hal itu memang dianggap normal di Belanda dan gak ada salahnya dan emang boleh gitu. Cuman kalau sekarang gue yakin udah ada protokolnya ya. Mereka nggak boleh sembarangan buang-buang ingus secara gitu, lagi COVID-19, lagi corona. Ya protokolnya pasti lebih ketat. Hitung-hitung mereka harus belajar gitu ya, hidup agak bersih, jadi lebih higienis gitu. Jadi memang di sini tuh normal teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lagi tahu-tahu baru datang ke Belanda, tahu-tahu kalian menghadiri undangan makan malam dari teman kalian yang orang-orang Belanda, orang bule, tahu-tahu di antara mereka ada yang pilek, terus bersin lagi makan, terus buang ingus gitu ketika kalian lagi menikmati makanan kalian, jangan sedih. Paling kalau enak mendingan kalian pergi ke kamar mandi sendiri kali ya. Nah, poin nomor 3 nih agak-agak 18 tahun ke atas kali ya. Harus sebenarnya mungkin enggak kali ya, tapi ya itulah di Belanda. Nomor 3 ini yang gue bahas adalah boleh telanjang bebas atau tanpa busana kalau kalian datang ke tempat sauna. Cewek sama cowok disatuin telanjang bebas. Oh no. Oke, jadi di sini tuh di Belanda ada rekreasi untuk wellness, kesehatan gitu ya, kayak seperti di Indonesia mungkin kayak mandi, air terjun untuk air kesehatan seperti apa sih namanya, perawatan, spa kayak gitu. Dan di sini tuh paling terkenal itu adalah sauna. Jadi sauna di sini itu bukan hanya kalian tuh masuk ruangan kayak gitu. Biasanya sauna adanya di hotel atau ada di gym gitu ya, dan kalian boleh masuk ganti-gantian gitu dan masih pakai baju renang gitu. Tapi di sini di Belanda ada tempat sauna khusus yang emang pure untuk wellness gitu ya. Jadi dalam satu gedung besar itu memang khusus buat sauna dan ada berbagai macam ruang sauna. Mungkin ada jumlahnya sampai 20 macam sauna yang enak gitu ya buat ngangetin badan gitu, untuk merawat kulit. Nah, di sini tuh ada pembagiannya. Jadi ada sauna yang memang diperbolehkan untuk pengunjungnya itu memang tanpa busana pas udah nyampe di dalam ya. Jadi mereka benar-benar gak ada pakai baju renang sedikit pun, itu nggak apa-apa, nggak dilarang gitu. Alasannya kalau kata manajemen perusahaannya memang itu tempat konsentrasinya benar-benar untuk perawatan kulit. Jadi jangan sampai ada bahan yang nempel sedikit pun di kulit kita gitu. Jadi palingan kalian itu pakai anduk aja pas masuk saunanya, buka baju gitu. Tapi gue pun pernah datang ke tempat sauna seperti itu. Cuman yang kebetulan gue datang itu yang harinya yang boleh pakai baju berenang gitu ya, atau kayak bikini lah, jadinya masih biasa aja gitu. Jadi nggak yang bener-bener harus telanjang buka baju. Tapi buat beberapa temen gue yang pastinya orang Belanda udah pernah datang ke tempat sauna itu, memang mereka bener-bener tanpa busana. Dan menurut mereka halnya itu juga biasa aja, nggak ada orang yang saling ngeliatin dari ujung rambut sampai ujung kaki karena sama-sama nggak pakai baju gitu. Dan itu pun hal yang lumrah, dan kata teman gue juga orangnya sendiri-sendiri aja masing-masing, jadi nggak ada yang ngeliatin kayak wow kaget, bugil atau gimana. Dan tetap aja ya guys, kayaknya kalau di kuping kita tuh agak gitu kan. Ya itulah budaya Belanda, mereka tuh emang cuek banget. Yang pasti hal-hal seperti ini nggak boleh dong di Indonesia, cari mati kali. Ya pokoknya kayak gitu. Tapi juga mereka itu jamnya dipisahin. Jadi ada hari yang khusus emang buat orang yang nggak mau telanjang bebas, mau pakai baju kayak bikini atau baju berenang. Dan ada juga hari yang memang khusus buat orang yang emang percaya diri aja untuk nggak pakai baju sama sekali. Dan itu nggak boleh disamain. Jadi mereka misahin gitu ya, supaya salah satu dari mereka merasa adil, nggak ada pikiran kok yang itu boleh pakai baju kok gue nggak boleh ya, seperti itulah kira-kira. Anyway, poin 4-nya adalah normal di sini kalau orang tua atau orang manula gitu ya yang udah usia jompo itu ngomong kasar.
Nah, ngomong kasar gimana maksudnya? Jadi gini, bukan kasar dia marah-marah, tapi kayak lagi ngobrol sama kita gitu, terus tiba-tiba mereka nyeletuk kata-kata atau slogan yang sebetulnya kasar gitu, jadi nggak rapih. Itu sih hal yang sangat biasa di sini. Contohnya nih gitu ya, gue kasih tahu. Jadi kan secara gue kerja sama orang-orang yang udah usia jompo, ada dari mereka yang sifatnya itu memang halus, ada juga dari mereka yang sifatnya itu emang kayak preman gitu ya, ngomongnya itu ceplas-ceplos, apa aja mereka omongin, tipikal Belanda gitu, dan mereka cuek banget dan nggak ada maksud juga untuk bikin kita sakit hati atau apa, tapi emang juga bukan marahin kita. Jadi misalnya gini, gue lagi minum kopi nih bareng klien gue nih, si Oma atau Opa gitu kan, terus tiba-tiba dia curhat, dia cerita mengenai sesuatu, terus tahu-tahu dia nyeletuk bahasa kasar yang udah lumrah gitu di Belanda. Contohnya adalah kayak godverdomme gitu kan, artinya semacam kayak kurang ajar gitu, kayak mengutuk gitu, kayak sialan tapi lebih kasar lagi. Atau ada beberapa kata lain yang kayak godverdori gitu, yang kayak kalian pernah denger. Itu sebenarnya kasar, itu adalah kurang rapih gitu ya, apalagi diucapkan untuk seorang nenek-nenek atau kakek gitu yang udah manula. Kayaknya di Indonesia jarang gitu ya kalau kita ngobrol sama orang opa oma terus mereka tahu ngomong kasar yang kayak kita latah jorok atau apa gitu kan. Nah kalau di sini tuh sering banget mereka tuh ngomong, tapi ngomongnya tuh ngomong halus, nggak bentak, jadi kayak ngutruk gitu ya, kayak kesel. Misalnya dia bilang, oh kemarin ada tukang pos nih ke rumah saya, terus dia salah anterin surat padahal bukan buat saya. Atau dia nyetuk sial gitu, yang kasar kayak tadi gue bilang, dan gue yang kok kasar banget. Tapi itu ternyata adalah hal yang sangat lumrah dan biasa, dan juga nggak dibahas banyak sama orang sekitar. Jadi itu cuman gue aja sebagai orang yang mungkin ketimuran, jadi gue masih agak yang kok begitu ya. Dan ya gue tanya juga sama suami gue dan teman-teman gue yang lainnya, emang mereka tuh biasa gitu. Even teman-teman ya, gue yang udah lama tinggal di sini tuh, gue tuh masih agak-agak yang kok bisa sih orang tua tuh pada kasar-kasar ngomongnya, gimana gitu ya. Nah kita ada pada poin terakhir, yaitu poin nomor 5 nih, penutupan nih. Yang gue bahas di sini adalah memanggil atasan yang lebih tua di kantor atau senior yang umurnya lebih tua itu dengan kata yang gak ada kayak mbak, kakak, mas atau bapak atau ibu gitu ya. Di sini gak ada. Jadi kalau misalnya di tempat kalian kerja, kalian itu punya bos atau manajer nih yang atasan kalian. Seumpamanya umur dia jauh lebih tua daripada kalian, tuanya 10 tahun atau lebih tua 15 tahun, tidak ada kewajiban buat kita sebagai pekerja itu memanggil dia dengan kata mister atau om atau bapak, atau ya memang nggak ada di Belanda, kita manggil nama aja gitu. Jadi kalau kerja di sini juga nggak ada batasan kayak kita nih bawahan, mereka itu bos atasan, nggak. Walaupun mereka adalah bos kita atau mereka adalah atasan kita, tetap kita itu dianggapnya setara koleha ya, atau rekan kerja gitu kan. Jadi sama-sama koleha gitu. Jadi gak ada kayak walaupun ya istilah bos memang ada, tapi di dalam ruang kerja itu kita nggak akan yang bos gimana nih, bos gimana, yang terlalu merendahkan kita sebagai bawahan dia, itu enggak. Jadi kita manggil nama dia tanpa pakai embel-embel bapak, mister, menir, mevrouw, itu sangat tidak dianjurkan. Jadi kita boleh manggil nama aja. Nah hal kayak gitu juga berlaku untuk anak kecil loh guys. Nih contohnya ya, ada anak temen gue yang masih kecil gitu ya, umur 2 tahun atau 3 tahun, itu sama ibunya yang memang orang Belanda itu nggak diajarin juga manggil gue pakai tante. Kenapa? Karena memang tante atau om itu di Belanda ya berlaku memang untuk pure kalau memang ada hubungan darah kayak paman sama bibi, barulah dipanggil tante sama om. Kalau di Belanda nggak ada istilah om atau tante karena memang panggilan untuk orang yang lebih tua gitu. Jadi anak itu manggil gue itu tetap pakai nama Mandy. Nah kecuali kalau untuk teman gue yang orang Indonesia nih teman-teman, anak-anaknya manggil gue itu tante. Yuk, namanya juga orang Indonesia ya, kita emang ajaran sopan santunnya itu sangat
tinggi banget ya gitu. Jadi dimanapun berada, orang Indonesia nggak lupa ngajarin sopan santun sama anaknya dan bilang kalau mereka itu lebih tua. Tapi bukan berarti orang Belanda yang tadi gue bahas itu ya nggak ngajarin sopan santun buat anaknya. Tapi memang mungkin culture-nya memang begitu. Tidak ada batasan untuk memanggil terlalu hormat bapak, ibu atau apa gitu ya. Jadi pakai nama aja udah cukup, walaupun anak itu masih umur 3 tahun, kalian umurnya lebih tua jauh dari anak itu, bahkan seperti umur ibunya atau om tantenya, tetap dipanggil pakai nama, dan itu adalah hal yang normal. Nah teman-teman, oke, sampai sini dulu video mengenai kebiasaan aneh orang Belanda yang dianggap normal sama orang Belanda sendiri, tapi mungkin dianggap nggak normal bagi beberapa orang seperti kita yang orang Indonesia atau mungkin orang dari negara Asia lainnya. Dan semoga kalian enjoy sama video gue, dan mudah-mudahan gue akan selalu bikin topik yang menarik. Dan terima kasih buat nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.